Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu, kita akan mengikuti ibadah kita pada saat ini.
Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, pribadi lepas pribadi, di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Kita memberikan hati kita pada saat ini untuk mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Turunlah awan kemuliaan-Mu ya Bapa, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu.
kepujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan kita, Hosana, Hosana, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan atas bumi. Amin. Let us believe in us. Sekali lagi katakan Hosana. Engkau Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau bertata atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, haleluya, amin. Amin, sama-sama kita katakan, pujian kita kembali, tak cukup dengan kata untuk menceritakan segala kasih Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Cukup dengan kata ku ceritakan kasih-Mu, tak cukup dengan nada ku beritakan kuasa-Mu.
kepada Tuhan. Haleluya. Tak cukup dengan kata untuk ceritakan kasih-Mu, tak cukup dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikanku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, meminta sama. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, meminta sama. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia dan berkuasa, meminta selamanya. Kau mulia dan berkuasa, meminta selamanya. Kau mulia dan berkuasa, meminta selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Kita masih semangat menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, tak terbayang kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang di rumah, kita bisa berdiri, maka pujian kita kembali kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau
angkat tangan kita. Kita tepuk tangan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, kau sekali kita katakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Oh Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kami menjaga hati kami dimanapun kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa Allah akan nyata ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai memberikan hati kita. Mungkin kita orang yang malas datang kepada Tuhan. Mungkin kita sudah suam-suam kuku dalam segala persoalan. Mungkin kita tidak mempercayai Tuhan. Tetapi biarlah melalui ibadah, melalui pujian kita kepada Tuhan, hidup kita akan dilawat oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone
menyerahkan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasa hanya kepada Engkau ya Tuhan. Iti basahnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, bahkan setiap orang lain ya Tuhan yang mendengar firman-Mu. Hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan semakin manis di hadapan Tuhan, hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dengan luar biasa. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau menyatakan tanda-tanda yang ajaib ya Tuhan, sehingga kami akan melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami lebih lagi. Berikan kami telinga seperti murid, supaya kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun Batam, baik yang di Mitra Raya dan yang di Punggur, dan juga para pemirsa sekalian. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah. Kita masih dalam suasana ibadah online, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya tetap yakin, saya percaya dalam setiap kali ibadah Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap umat-Nya. Tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semua akan mengalami lawatan Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun dan memimpin hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya memberikan satu tema, yaitu tertolong dalam masa kesukaran. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita simak ayat ini baik-baik. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata,
apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama kita melihat timbul kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama kali terjadi. Kelaparan ini telah terjadi beberapa kali sejak dalam zaman Abraham. Jadi saudara-saudara, sejak zaman Abraham, kemudian Ishak telah mengalami beberapa kali masa kelaparan. Ini masa yang sulit Bapak Ibu saudara-saudara. Ini masa yang sangat sukar yang dialami oleh Ishak. Sekali lagi, ini bukan kali yang pertama, tetapi ini kali atau beberapa kali Ishak telah mengalami sejak zaman dari bapaknya Abraham. Bapak Ibu saudara, memang Alkitab telah menubuatkan bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir, akan datang masa-masa yang sukar. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar pada hari-hari terakhir. Sebelum Tuhan datang, pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Saudara-saudara, hari-hari ini orang-orang mengalami masa-masa yang sukar Bapak Ibu Saudara. Kita tahu wabah virus COVID-19, Corona, ini menjadi pandemi global. Ini masa yang sulit Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang-orang melakukan, pemerintah meminta tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah. Saudara, ini masa-masa yang sulit. Ketika mulai ada kerumunan, kemudian diminta untuk tidak berkerumun, tidak ada perkumpulan-perkumpulan. Saudara-saudara kita saat ini sedang berpuasa dari kepercayaan yang lain. Mereka juga menjalankan ibadah puasanya di rumah masing-masing. Juga kita, orang-orang Kristen yang biasanya tiap-tiap minggu atau hari-hari tertentu, tiap-tiap seminggu beberapa kali kita beribadah. Tapi karena ada wabah ini, maka saudara-saudara beribadah di rumah masing-masing. Hati saya punya satu kerinduan Bapak Ibu, kapan kita bisa berjumpa kembali bersama-sama beribadah di gereja dalam kasih-Nya, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama meninggikan Tuhan. Itu kerinduan saya. Dan
Dan saya tahu ini juga menjadi kerinduan Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi wabah ini menyebabkan itu semua terjadi. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, betul-betul banyak orang mengalami goncangan ekonomi, kesulitan keuangan, penghasilan yang menurun dengan drastis. Saya melihat beberapa toko-toko Bapak Ibu, toko yang besar sekalipun tutup. Beberapa perusahaan-perusahaan kemudian mulai mengurangi produksinya, mengurangi aktivitasnya. Omset penjualannya berkurang. Bahkan ada satu tempat makan Bapak Ibu saudara-saudara menurun sampai 70-80%. Ini kesulitan ekonomi. Ada satu saudara datang ke rumah, dia bercerita begini kepada saya. Ada satu orang yang tinggal di tempat kos. Dia bekerja dalam satu perusahaan. Dan perusahaan itu mengalami goncangan dalam keadaan seperti saat ini. Sehingga orang tersebut saudara-saudara untuk makan, dia begitu berhemat saudara-saudara. Saya dengar cerita ini yang terjadi di lapangan. Ketika orang ini membeli makanan, yang dibeli itu mie, telur 1 butir, sawi 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu dapat hanya 1 helai. Ketika saya mendengar cerita ini, saya lihat sedih hati saya. Saudara-saudara, bukankah ini kesulitan ekonomi, kesukaran, dan di mana-mana orang mengatakan ini. Di mana-mana orang mengatakan ini dan mengalami ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Keamanan juga. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara dalam hal keamanan, ketika orang-orang sudah kehilangan pekerjaan, ketika penghasilan seseorang mulai berkurang, atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, beberapa orang mulai memikirkan untuk buat hal-hal yang jahat karena terpaksa. Bapak Ibu saudara-saudara, tindak kejahatan saya mendengar bertambah. Saya tidak tahu untuk di kota-kota lain, tapi ketika saya menyampaikan berita ini, saya menyampaikan firman Tuhan ini, tadi siang saya mendengar ada penjambretan 2 kali peristiwa yang saya dengar, Bapak Ibu. Tingkat keamanan yang mulai gak aman lagi, banyak yang gak aman. Oleh sebab itu begini Bapak Ibu Saudara, kita juga perhatikan kalau kita pergi keluar rumah perhatikan dikunci yang baik. Jangan bawa barang-barang berharga, secukupnya juga. Tapi tetap kita berdoa supaya Tuhan menyertai, melindungi kita, menjauhkan kita semua dari hal-hal yang jahat. Ini masa yang sulit Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak?
Ishak mengalami masa yang sulit, yaitu masa kelaparan. Nah, di tengah-tengah masa kelaparan, masa yang sulit ini, ternyata Ishak itu tetap punya hubungan dengan Tuhan. Ishak itu tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ishak itu tetap mau melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara ada 6 hal yang terjadi dalam hidup Ishak, di mana Ishak berusaha, Ishak mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ishak berkomunikasi dengan Tuhan, Ishak dekat dengan Tuhan, Ishak bergaul dengan Tuhan, dan Ishak tertolong dalam masa kesukaran pada waktu itu. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman dan seterusnya. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Alkitab berkata begini, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Mari kita baca ayat itu dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi begini Bapak Ibu, Ishak, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Orang yang suci hatinya, ia akan melihat Allah. Artinya begini, Ishak hidupnya benar, suci hatinya. Saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, jaga hati ini, jaga hidup ini, tetap suci, tetap benar di mata Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran yang terjadi, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, mari yang kita lakukan, yang saya lakukan dan yang saudara lakukan adalah menjaga hati ini tetap suci, menjaga hidup ini tetap benar di mata Tuhan. Saudara, kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku, kata Tuhan, kudus. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Orang yang suci hatinya, dia melihat Allah. Suci, kudus, suci dan kudus dalam segala segi hidupmu, di dalam seluruh kehidupanmu. Ada orang berkata, saya bisa kudus dalam hal keuangan. Bagus. Tapi marilah juga dalam hal-hal yang lain. Dalam kesucian pernikahan, dalam kesucian bujang. Anda kudus dalam hal keuangan, indah, baik Bapak Ibu.
Anda jujur, Anda mengembalikan milik Tuhan, Anda cinta Tuhan dalam hal keuangan, bagus. Tetapi juga dalam kehidupan nikah, Anda harus benar. Saudara harus kudus. Dalam kehidupan bujang, saudara harus kudus. Sebab kekudusan itu bukan hanya 1-2 segi, tapi seluruh segi hidupmu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara-saudara sekalian. Biarlah kita juga tidak sombong dan tetap rendah hati. Biarlah kita tidak mudah tersinggung. Biarlah kita tetap jujur dan berkata ya di atas yang ya. Kudus, haleluya. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada Ishak. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Haleluya. Roh Kudus tolong saudara bisa mengerti ini. Di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Artinya orang yang kudus, orang yang suci hatinya dia memandang Allah. Ishak hidup dalam kekudusan. Ishak hidup dalam kesuciannya Tuhan. Ishak memandang Allah. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada Ishak. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sering saya mengatakan di tengah-tengah keadaan yang begini, ada banyak berita-berita, ada banyak hal yang kita dengar. Tapi sampai seberapa Anda dengar firman Allah? Sampai seberapa banyak Anda mendengar perkataan Tuhan? Kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah ini Tuhan berfirman kepada Ishak. Di tengah-tengah masa yang sukar hari-hari ini yang kita alami Bapak Ibu, tidak boleh lupa Tuhan harus berfirman, Tuhan harus menyampaikan firman-Nya dalam hidup kita. Baca Alkitab saudara dan izinkan terus menerus. Setiap kali, setiap kesempatan Tuhan terus berbicara. Tuhan terus bicara. Seperti Tuhan bicara kepada Ishak, Tuhan juga bicara kepada saudara. Tuhan terus ngomong kepada kita. Haleluya. Tanpa firman, gelap apa yang di depan kita Bapak Ibu. Sebab firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa mengerti tindakan-tindakan apa yang betul. Tanpa firman, maka banyak kejatuhan dan kejatuhan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Markus, mari kita baca pasal 13 ayat 31 Bapak Ibu. Kita simak baik-baik ayat ini. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Langit bumi bisa berlalu, goncang, macam-macam hal terjadi. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada Ishak. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dalam kitab Kejadian 26 ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Haleluya. Roh Kudus akan membuka pengertian ini buat saudara semua ya. Tuhan tolong kita. Kita harus mengerti kewarganegaraan kita adalah sorga. Di dunia ini kita punya satu kewarganegaraan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tak boleh lupa kita punya kewarganegaraan sorga. Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sementara kita menjadi satu warga negara di dalam dunia ini, tapi kita tahu kewargaan kita juga itu adalah di dalam sorga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Anda dan saya, marilah kita mengerti bahwa kewargaan kita itu adalah di dalam sorga. Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di tanah perjanjian seolah-olah tanah asing. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Tanah itu tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing. Tanah yang dijanjikan tetapi seolah-olah di suatu tanah asing. Dan dia tinggal di dalam kemah dengan Ishak dan Yakub. Tinggal di dalam kemah. Kemah. Bapak Ibu, Roh Kudus akan tolong kita kemah. Apa itu kemah? Kemah itu tempat kediaman yang sementara saja. 2 Korintus 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Perhatikan ayat yang pertama. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Abraham, Ishak, Yakub, dia tinggal di negeri perjanjian, tapi mereka tinggal di dalam kemah. Haleluya. Dunia ini sementara saja Bapak Ibu. Dunia ini akan lenyap satu kali. Kita tinggal di dalam kemah. Satu kali kemah tubuh ini akan dibongkar. Dan kita akan punya tempat kediaman yang kekal. Yaitu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi tempat kediaman yang dibuat oleh Allah sendiri. Dan itu disediakan buat kita semua. Disediakan buat saudara. Dan disediakan buat saya. Haleluya. Kemah ini adalah menceritakan tempat yang sementara saja Bapak Ibu. Ingat saudara sekalian, dunia ini hanya sementara saja. Ada satu prinsip Alkitab yang kita tidak boleh lupa, yaitu pakailah dunia ini seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Pergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Pakailah dunia ini seperti Anda tidak memakai. Artinya kita nggak terikat dengan apapun. Jangan terikat dengan kekayaan saudara. Jangan terikat dengan harta benda saudara. Jangan terikat dengan apapun. Pakailah. Kalau Anda punya mobil, pakailah. Tapi ingat baik-baik. Kita hanya memakai. Ini sementara saja. Kalau boleh saya katakan, kita punya hak pakai. Hak memakai saja Bapak Ibu. Kalau Anda menyadari ini, oh saya tinggal dalam kemah. Oh, sementara saja ya. Oh ini sementara dan kemudian saya akan pindah ke sorga. Karena kewarganegaraanku adalah sorga. Maka saudara gak akan terikat dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Gak terikat dengan barang-barang mewah. Gak terikat dengan segala harta milik dan kekayaan. Gak terikat dengan apapun. Sebab dunia ini sementara saja. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sekarang yang keempat, luar biasa. Saudara, dikatakan dalam ayat yang ketiga dalam Kejadian 26, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Wow, ini janji Tuhan loh. Tuhan ngomong kepada Ishak. Dan ketika Tuhan ngomong kepada Ishak, dengar baik-baik, Tuhan juga ngomong kepada saudara dan saya. Aku akan menyertai engkau. Aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau. Ketika saudara mendengar ini, yakinlah dan saudara katakan di rumah, saudara katakan amin, aku percaya.
Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkati aku. Haleluya. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Ishak, Bapak Ibu. Apa akibatnya ketika Tuhan menyertai dan memberkati Ishak? Saya akan tunjukkan. Ketika Ishak bertanam, dia berhasil. Mari kita membaca dalam Keluaran 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini luar biasa. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dia dapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Rahasianya 100 kali lipat itu adalah karena Tuhan memberkati. Saudara, bertanam berhasil, beternak berhasil. Coba kita dengar ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, banyak anak buah. Lihat, beternak pun berhasil. Di tengah-tengah kesukaran, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kelaparan, Bapak Ibu. Beternak berhasil, bercocok tanam berhasil. Menggali sumur juga berhasil. Kejadian 26, 19 sampai 22. Berhasil. Airnya berbual-bual. Airnya begitu banyak. Nanam berhasil, ternak berhasil. Kemudian gali sumur berhasil. Apa yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan, apa yang dibuat oleh jemaat sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, asal Anda disertai dan diberkati Tuhan, semua akan berhasil. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh Ishak. Ishak hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Sekarang poin kelima. Kejadian 26 ayat yang ke-1. Itu dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Tolong dibaca sekali lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, menaburnya pada waktu musim kelaparan. Ini rahasia lagi, Bapak Ibu. Ini rahasia lagi. Rahasia yang dahsyat loh. Menabur pada waktu musim kelaparan. Kalau musim kelaparan menabur, wah bahaya. Mana bisa menumai. Kalau musim kelaparan menabur, habis tambahan simpenan. Menabur itu kalau musim bagus. Kalau musim yang waktunya menabur lah, ini menabur kok malah pada musim kelaparan. Saudara-saudara, saudara perhatikan baik-baik. Menabur cerita
apa yang kita buat, perbuatan baik kita di tengah-tengah masa kesukaran, Tuhan tetap akan berikan penuaian buat saya dan buat saudara-saudara. Mari kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, Bapak Ibu. Silakan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam masa kelaparan kok menabur? Iya. Kalau Anda yakin akan firman Allah, Anda tetap menabur hal-hal yang baik kepada orang lain. Menaburlah, menaburlah, menaburlah. Sebab apa yang ditabur, itu yang dituai. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti menabur. Jangan bosan menabur. Menaburlah dan engkau akan menuai. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Pepatah dunia berkata, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Saya dulu di sekolah dapat pelajaran itu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang menyebar hartanya bertambah kaya. Loh, menyebar hartanya bertambah kaya? Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Roh Kudus akan tolong kita bisa mengerti rahasia ini. Di masa yang sukar, Ishak menabur. Dan ketika Ishak menabur, dia menuai 100 kali ganda, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengada-ada, tapi Roh Kudus akan mencelikkan mata kita. Saya juga dan semua saudara, jangan lupa untuk ayat-ayat firman Tuhan ini. Ini rahasia yang luar biasa. Masa kelaparan, masa yang sukar, Ishak menabur. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, jangan lupa juga jangan pernah berhenti untuk menabur apa yang baik. Poin yang ke-6. Ishak, saudara-saudara, dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya terlebih dahulu membaca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 20 dan ayat 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seterumu lapar, Alkitab bilang kasih makan. Boro-boro kasih makan. Pak, lihat saja males saya, Pak. Lihat saja, pegel saya, Pak. Benci saya, Pak. Boro-boro kasih minum.
Berjumpa saja nggak suka saya. Ingat saja ada muncul hal-hal yang jelek. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau musuhmu atau seterumu lapar, kasih makan. Para pemirsa sekalian, Anda punya musuh, Anda punya seteru yang gak suka dengan saudara, jangan benci, kasih makan. Jika seterumu haus, jangan benci, kasih minum. Beri minum. Apakah ini dilakukan oleh Ishak? Ya. Dalam Kejadian 26, kita akan lihat Kejadian 26 ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Raja Filistin Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah." Diusir Ishak itu Bapak Ibu. Karena Ishak tambah kaya, karena Ishak tambah banyak hartanya. Diusir Ishak, "Pergi, jangan di tengah-tengah kami. Engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Diusir Ishak oleh Raja Abimelek. Raja Abimelek gak suka sama Ishak. Pergi. Kemudian Ishak menggali sumur, dirampas. Kita baca ya, Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Waktu hamba-hamba Ishak menggali sumur, airnya limpah-limpah. Lalu apa yang terjadi? Gembala-gembala di Gerar, saudara-saudara, merebut sumurnya Ishak itu. Direbut. Apa yang dilakukan Ishak? Perang? Enggak. Direbut. Kasih. Kemudian gali lagi sumur itu di tempat yang lain. Airnya berbual-bual. Kemudian direbut lagi. Apa yang dilakukan Ishak? Kasih. Itu terjadi di sumur itu yang bernama dengan Sitna. Dinamai Sitna oleh Ishak. Yang pertama dinamai Ishak Esek. Yang gali Ishak. Hamba-hamba Ishak. Direbut. Kasih. Coba lihat hatinya Ishak. Murah hati. Baik Bapak Ibu. Dengar. Murah hati. Baik hati. Tetapi dalam ayat yang ke-22, satu kali dia gali lagi. Airnya juga terus berbual-bual. Dan di situ dia menamai sumur itu Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, kata Ishak. Luar biasa, luar biasa. Hendaklah umat Tuhan baik hati dan murah hati. Seperti Ishak. Di tengah-tengah masa yang sukar, diganggu, Raja Filistin ngusir Ishak. Gembala-gembala di Gerar merebut sumur yang digali oleh hamba-hamba Ishak. Tapi Ishak gak membalas yang jahat dengan yang jahat, saudara. Berapa banyak orang membalas yang jahat dengan yang jahat? Enggak. Coba kita lihat Kejadian 26
ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Wow. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan. Mengadakan perjamuan kepada mereka. Kepada orang-orang yang gak nyenengkan hatinya Ishak ini. Kepada orang-orang yang nyakiti Ishak ini. Kasih makan, kasih buat perjamuan. Kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kalau musuhmu haus, kasih minum. Jangan kalah terhadap kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berapa banyak orang kalah terhadap kejahatan. Dia balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi ketika saudara dengar firman ini dan belajar tentang Ishak, biarkanlah saudara punya hati yang murah hati dan baik hati. Berkati orang-orang yang membenci saudara. Bahkan beri musuhmu makan, beri musuhmu minum. 6 hal saya tutup khotbah saya. Kita ingat 6 hal. Ishak tetap bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak di tengah-tengah masa sukar. Yang kedua, Tuhan berfirman kepada Ishak. Dia ngomong sama Ishak. Yang ketiga, Tuhan ngomongnya begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dalam dunia ini saya dan saudara adalah orang asing. Kewargaan kita adalah sorga. Yang keempat, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Yang kelima, menabur di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kelaparan, menabur. Di tengah-tengah masa yang sulit, menabur. Haleluya. Jangan pernah berhenti menabur dalam hal-hal yang baik. Yang terakhir, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus tolong kita semua. Roh Kudus bawa kita semua untuk bertumbuh mengerti jalan-jalan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dalam rumah jemaat dan para pemirsa sekalian. Tuhan membuat kami mengerti segala firman-Mu, segala rencana-Mu. Tuhan, kami rindu untuk berserah kepada Engkau dan jalan dalam pimpinan, dalam terang firman-Mu sepanjang hidup kami, supaya kami tetap berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu. Mari katakan sama-sama, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku
Ibu saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya telah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan terus berbicara dan mengartikan ini semua dalam hidup kita. Pada kesempatan ini saya akan berdoa. Mungkin ada di antara para pemirsa sekalian yang ada orang buat jahat sama saudara dan saudara belum bisa mengampuni. Alkitab bilang, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, kasih dia minum. Engkau berat untuk hal itu. Ayo belajar seperti Ishak. Ketika Raja Abimelek melakukan hal yang gak baik sama Ishak, dia balas semua dengan yang baik. Roma 12 ayat 20 dan 21. Saudara-saudara, siapa yang di antara kita merasa berat untuk melepaskan dan memberikan pengampunan buat orang-orang yang buat jahat? Yesus sudah ampuni saudara. Ampuni orang lain. Saat ini ampuni orang yang buat jahat dalam hidupmu. Mulai balas yang jahat dengan yang baik. Engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Mulai bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri dalam hidup kita. Kita memandang Dia karena kita hidup dalam kekudusannya. Tuhan terus berbicara dalam hidup kita, berfirman dalam hidup kita. Maka kita ingat kita tinggal dalam dunia ini seperti orang yang tinggal dalam kemah. Sementara saja, jangan terikat, jangan terikat, jangan terikat. Saudara, Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, hamba-Mu doakan setiap umat Tuhan yang dengar. Ayo, siapa yang betul-betul mengalami kesulitan-kesulitan, letakkan tangan saudara di dada. Hamba-Mu berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sertailah umat-Mu. Berkatilah umat-Mu. Seperti Tuhan memberkati Ishak, Tuhan menyertai Ishak. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk menabur di tengah-tengah masa yang sulit. Menabur di tengah-tengah kelaparan yang dilakukan oleh Ishak, tetap menabur apa yang baik. Tolong kami. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat doa kami. Kami berdoa buat bangsa ini. Mari berdoa bersama-sama buat bangsa Indonesia. Indonesia, berdoa, berdoa, berdoa. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia
masih terus berbicara dalam hidup kita. Tuhan yang masih terus berkata-kata dan berfirman dalam hidup kita. Ucapkanlah syukur. Di penghujung ibadah ini mari naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur. Ayo semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ada hadirat-Mu dimanapun kami yang mendengar dan kami yang mengikuti ibadah ini. Kami merasa kehadiran Tuhan. Kami merasa jamahan Tuhan. Kami merasakan suara Tuhan terus berbicara dalam hidup kami. Di penghujung ibadah ini, kami bersiap menerima berkat-Mu. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai saat ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam perluan daerahku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya merasa dalam ibadah tadi setiap saudara akan dilawat oleh Tuhan. Hadirat Tuhan terasa dan Tuhan pasti memberkati setiap saudara-saudara sekalian tertolong dalam masa kesukaran. Saudara, ketika saudara terima berkat dalam ibadah ini, saudara bisa bagikan link ini kepada yang lain-lain, agar yang lain, saudara-saudara yang lain juga boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan.